Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman li rasulillah, amma ba'd. Perkenalkan, saya Muhammad Ainul Yakin, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam Rahmah Surabaya semester 5. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan beberapa experience atau pengalaman saya dalam mempelajari ilmu manajemen SDM. Di dalam mengatur atau memanage SDM ada yang namanya proses. Nah, proses ini akan saya kelompokkan ke dalam 3 bagian besar atau 3 pokok dalam serangkaian manajemen SDM. Yang pertama yaitu proses perencanaan SDM. Yang kedua, proses rekrutmen dan seleksi serta penempatan SDM. Yang ketiga yaitu proses pendidikan, pelatihan, dan pengembangan SDM. Baik, kita menuju poin yang pertama, yaitu penempatan SDM. Seperti yang kita ketahui bersama, setiap kegiatan yang bersifat positif tentu ada rencana atau dalam bahasa lainnya yaitu niat, azam, keinginan, visi, dan misi, dan lain sebagainya. Begitu pula dengan memanage SDM, harus ada perencanaan sebelum pelaksanaan. Di dalam perusahaan atau organisasi tentu memiliki divisi, yaitu divisi Human Resources atau divisi sumber daya manusia. Divisi Human Resources ini selain bertugas dalam proses rekrutmen perusahaan, seleksi karyawan baru atau wawancara dari karyawan baru, divisi Human Resources ini juga memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Salah satu tugasnya yaitu melakukan perencanaan sumber daya manusia atau Human Resources Planning. Perencanaan SDM merupakan proses perencanaan yang sistematis untuk memaksimalkan sumber daya manusia sebagai aset utama perusahaan. Tujuan ini adalah untuk memastikan agar sesuai antara tenaga kerja dengan pekerjaan, baik dari segi jumlah maupun kualitas yang dibutuhkan. Secara garis besar, proses perencanaan SDM ini dibagi menjadi 4 langkah. Langkah yang pertama yaitu persediaan tenaga kerja saat ini. Langkah yang paling awal yang bisa dilakukan dalam memulai perencanaan SDM yaitu menilai ketersediaan SDM yang ada di perusahaan. Penilaian ini termasuk studi komprehensif dari berbagai aspek SDM seperti jumlah, skill, kompetensi, kualifikasi, pengalaman, usia, jabatan, kinerja, dan kompensasi, dan lain sebagainya. Dalam tahap ini, Human Resources juga bisa melakukan wawancara dengan manajer tim untuk memahami tantangan dari sisi SDM yang sering dihadapi, serta kualifikasi yang dirasa penting untuk dimiliki oleh karyawan tim tersebut. Yang kedua yaitu langkah-langkahnya yang kedua yaitu kebutuhan SDM di masa mendatang. Yang selanjutnya dari perencanaan SDM yaitu menganalisa kebutuhan tenaga kerja di masa mendatang. Dalam langkah ini, berbagai variabel human resources seperti pengurangan SDM, lowongan yang akan dibuka, serta promosi jabatan, mutasi karyawan, dan lain sebagainya perlu dimasukkan ke dalam pertimbangan. Selain itu, variabel tidak terduga seperti pengunduran diri, pemecatan juga perlu dijadikan bahan pertimbangan dalam analisa.
beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan SDM. Faktor tersebut meliputi ada 3 faktor, yaitu yang pertama yaitu faktor pertumbuhan. Jadi beda perusahaan, beda juga tingkat pertumbuhan dari perusahaan tersebut. Dalam melakukan perencanaan SDM, penting juga bagi para human resources untuk mempertimbangkan faktor pertumbuhan finansial dan kebutuhan perusahaan. Apakah perusahaan memiliki budget, apakah perusahaan akan melakukan ekspansi dan membutuhkan tenaga kerja yang sangat banyak. Yang kedua yaitu selain dari pertumbuhan ada juga faktor perubahan. Jadi perubahan itu bisa terjadi kapanpun. Ketika perusahaan sedang mengalami perubahan, usahakan human resources ini memiliki fleksibilitas agar bisa memenuhi kebutuhan perusahaan dengan baik. Yang faktor yang ketiga yaitu teknologi. Di era yang didominasi oleh teknologi sekarang, penting bagi human resources untuk memahami pentingnya fungsi dan peran teknologi dalam operasional perusahaan. Jika diperlukan, human resources juga bisa merencanakan pelatihan untuk karyawan, mempelajari fitur ataupun perangkat yang digunakan dalam perusahaan. Baik, kita menuju poin yang kedua. Jadi setelah proses perencanaan SDM, kita menuju berlanjut yaitu eksekusi dari apa yang telah kita rencanakan, yaitu memulai rekrutmen dan seleksi. Salah satu kunci utama dalam menciptakan SDM yang profesional adalah terletak pada rekrutmen, seleksi calon tenaga kerja. Kemudian mencari tenaga kerja yang profesional dan berkualitas tidaklah gampang. Merupakan suatu kewajiban dalam sebuah organisasi dan perusahaan-perusahaan, yaitu penyaringan untuk anggota atau para pekerja yang baru. Untuk itulah rekrutmen tenaga kerja dibutuhkan untuk menyaring para pelamar yang ingin bekerja di dalam sebuah organisasi dan perusahaan-perusahaan. Dalam organisasi, rekrutmen ini menjadi salah satu proses yang penting dalam menentukan baik tidaknya pelamar yang akan bekerja pada organisasi tersebut. Jadi pengertian dari rekrutmen adalah serangkaian kegiatan yang dimulai ketika sebuah perusahaan atau organisasi memerlukan tenaga kerja dan membutuhkan lowongan sampai mendapatkan calon karyawan yang diinginkan atau terkualifikasi sesuai dengan jabatan atau lowongan yang ada. Dengan demikian, tujuan dari rekrutmen adalah menerima pelamar sebanyak-banyaknya sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan dari berbagai sumber, sehingga memungkinkan akan terjaring calon karyawan dengan kualitas tertinggi dari yang terbaik. Tahap yang kedua setelah adanya proses rekrutmen yaitu seleksi. Proses seleksi adalah langkah-langkah yang harus dilalui oleh para pelamar sampai akhirnya memperoleh keputusan apakah dia diterima atau ditolak oleh perusahaan tersebut. Proses ini berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Proses tersebut pada umumnya meliputi evaluasi persyaratan, ada testing, ada wawancara, ujian fisik, dan lain sebagainya. Dalam proses seleksi itu dipakai berbagai macam jenis dalam mengevaluasi persyaratan, terutama testing. Kemudian ada penempatan setelah rekrutmen, seleksi, kemudian penempatan. Sebenarnya dari penempatan ini ada juga pengenalan atau pemberhentian, tapi kali ini kita fokus pada penempatan. Jadi penempatan adalah proses kegiatan yang dilaksanakan oleh pemimpin organisasi atau yang diberikan tugas oleh pemimpin dalam suatu organisasi untuk menentukan lokasi posisi seorang pegawai atau karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya. Dan pemberian tugas dan pekerjaan kepada pegawai baru yang lulus dalam seleksi untuk dilaksanakan secara kontinu dan wewenang serta tanggung jawab yang melekat seperti porsi komposisi yang ditetapkan serta mampu mempertanggungjawabkan segala risiko yang mungkin terjadi atas tugas tersebut, wewenang dan tanggung jawab. Ada yang namanya tadi di penempatan ada yang namanya promosi, transfer, dan demosi. Kalau promosi yaitu penempatan yang dari bawah ke atas, baik dari
tugas yang diberikan semakin berat, gaji yang diberikan semakin besar, dan lain sebagainya. Adapun kalau transfer itu penaruhan ya. Jadi karyawan diletakkan di job yang berbeda, tapi tetap sama baik dari kualitasnya, tugasnya maupun gajinya, jadi sama. Kemudian yang terakhir itu demosi itu justru menurunkan posisi dari sebuah karyawan, jadi dari baik itu dari segi tugas maupun gaji juga. Kita berlanjut ke poin yang ketiga. Di poin yang ketiga ini, jadi setelah kita ada perencanaan SDM, poin pertama itu, terus yang kedua itu tadi rekrutmen, seleksi penempatan SDM, dan kita berlanjut ketiga, yaitu pendidikan, pelatihan, dan pengembangan SDM. Karena kebetulan kemarin kami juga ditugasi membuat mind mapping, oleh karena itu kami akan mengambil poin materi ini dari mind mapping tersebut. Baik, kita lanjut pada poin yang ketiga, yaitu pendidikan, pelatihan, dan pengembangan SDM. Pendidikan dan pelatihan yaitu kegiatan untuk meningkatkan kinerja seorang karyawan atau pegawai baik saat ini maupun yang akan datang. Adapun syarat-syarat dari pendidikan dan pelatihan yaitu, yang pertama, yang dilatih harus dapat dimotivasi untuk belajar dan kemauan untuk belajar. Kemudian yang kedua, proses pembelajaran harus dapat dipaksakan atau diperkuat, jadi secara intens. Kemudian yang ketiga, pelatih, bahan, materi harus memenuhi kebutuhan dari sebuah perusahaan tersebut. Tujuan dari pendidikan dan pelatihan yaitu dirancang untuk mendapatkan kualitas SDM yang siap berkompetisi di pasar tenaga kerja. Karena SDM itu merupakan aset yang harus selalu ditingkatkan kemampuan, baik kemampuan maupun keterampilan untuk meningkatkan produktivitas sebuah perusahaan atau organisasi. Adapun cara dari pendidikan, pelatihan, dan pengembangan SDM yaitu secara garis besar ada 3. Yang pertama yaitu menentukan kebutuhan, apa yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan. Kemudian yang kedua, setelah kita tahu kebutuhan dari sebuah perusahaan, yang kedua yaitu mendesain program apa saja yang akan dicanangkan untuk karyawan dan pegawai perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga, setelah tahu desain programnya apa saja dan melakukan eksekusi dari pelatihan dan pendidikan tersebut, kita yang ketiga itu terakhir, evaluasi efektivitas. Apakah efektif setelah melakukan metode ini gitu. Apakah pendidikan dan pelatihan ini memberikan dampak besar terhadap pegawai maupun karyawan dari sebuah perusahaan tersebut. Kemudian ada yang membedakan antara pendidikan dan pelatihan dengan pengembangan. Jadi pengembangan ini ada definisi tersendiri dari pengembangan SDM. Ada pengembangan SDM yaitu proses pendidikan jangka panjang yang menggunakan prosedur sistematis dan terorganisir untuk meningkatkan kemampuan teoritis, teknis, konseptual, dan moral dari karyawan maupun pegawai dengan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan melalui pendidikan dan pelatihan yang tadi. Kemudian ada faktor-faktor. Jadi faktor dari pendidikan, pelatihan, dan pengembangan SDM yaitu yang perlu dipertimbangkan dan berperan penting dalam pelatihan dan pengembangan adalah, yang pertama, efektivitas biaya, yang kedua, materi program yang dibutuhkan, yang ketiga, prinsip-prinsip pembelajaran untuk pegawai, yang keempat, ketepatan dan kesesuaian fasilitas, yang kelima yaitu kemampuan dan preferensi dari peserta maupun
instruktur pelatih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari seluruh rangkaian proses manajemen SDM yang kita sebutkan tadi, yaitu yang pertama perencanaan, yang kedua rekrutmen, seleksi, dan penempatan, yang ketiga yang terakhir yaitu pendidikan, pelatihan, dan pengembangan SDM. Saya Muhammad Yakin, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.